Di sebuah kota kecil, warga bersatu melawan sebuah gereja, membawa palu dan alat berat, siap merobohkan tempat suci itu. Amarah, dendam, dan kebencian telah lama menumpuk di hati mereka. Tapi doa yang bergema dari dalam gereja mengubah segalanya. Satu persatu, hati yang keras luluh, air mata jatuh, dan sukacita mulai merekah di tengah ketegangan. Mukjizat terjadi. Cahaya menembus jendela, bunga bermekaran, air jernih mengalir, menghapus dendam, membuka pengampunan, dan menyatukan warga yang semula berseteru. Kisah ini bukan hanya tentang pertobatan, tetapi tentang kekuatan iman dan doa yang mampu mengubah kemarahan menjadi kasih, keraguan menjadi iman, dan permusuhan menjadi persatuan yang menakjubkan. Suasana kota kecil itu mencekam saat ratusan warga berkumpul di depan gereja tua yang berdiri megah meski dimakan usia. Palu, pahat, dan alat berat diangkat, siap merobohkan bangunan yang dianggap mengganggu ketenangan warga. Suara teriakan, bisik-bisik penuh amarah, dan ketegangan memenuhi udara, menciptakan atmosfer seperti badai yang menunggu untuk meledak. Banyak orang menatap satu sama lain dengan mata penuh dendam, mengulang kata-kata lama tentang ketidakadilan dan sakit hati yang tak terungkapkan. Anak-anak menempel pada orang tua mereka, mata mereka membesar penuh ketakutan, sementara beberapa orang dewasa menatap dengan wajah keras, seperti tidak mengenal lagi nurani mereka sendiri. Seorang tokoh tua berdiri di tengah kerumunan, mencoba menenangkan amarah yang meluap. Suaranya parau namun tegas, memohon agar mereka berpikir sejenak sebelum melakukan kehancuran. Ia menatap tiap orang, mengingatkan mereka tentang sejarah gereja itu dan semua kisah yang pernah terukir di kota ini. Namun banyak yang menutup telinga, terlalu larut dalam kemarahan, terlalu ingin membalas dendam atas luka lama yang masih menganga di hati mereka. Setiap langkah mereka membawa getaran ketegangan yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang berada di sekitarnya. Di sisi lain, pendeta muda dari gereja mengangkat tangan dan mulai berdoa dengan suara lirih tapi mantap. Ia memanggil nama Tuhan, memohon agar kemarahan itu diredakan dan hati warga dibuka. Beberapa warga menertawakan, bahkan mengejeknya, menyebutnya lemah dan tak berdaya. Namun di tengah ejekan itu, ada getaran halus yang terasa di udara, seperti energi tak terlihat yang mulai menembus jiwa yang keras. Suara doa itu berusaha menembus dinding kemarahan dan kebencian, mencoba menyalakan cahaya kecil dalam hati yang gelap. Alat berat mulai digerakkan, palu menghantam kayu, menciptakan bunyi dentuman yang menggema di seluruh kota. Setiap pukulan terdengar seperti simbol kemarahan kolektif, setiap benturan seolah menegaskan bahwa warga tak akan mundur. Tapi di balik kebisingan itu, beberapa orang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rasa takut yang tak bisa dijelaskan, bulu kuduk merinding, hati berdebar lebih cepat. Seolah ada kekuatan yang lebih besar sedang mengawasi, menilai, dan menunggu saat yang tepat untuk masuk. Langit di atas kota gelap mendung, awan bergerak cepat seolah memunculkan kesan bahwa alam pun ikut bersaksi. Angin kencang bertiup, membawa daun-daun dan debu yang menari-nari di udara. Suara anak-anak menangis menembus gemuruh alat berat, menciptakan kontras yang memilukan antara kemarahan orang dewasa dan kepolosan mereka. Beberapa warga menoleh, merasa tersentuh tapi menolak mengakuinya. Mereka berdiri di ambang pilihan antara melanjutkan kehancuran atau merasakan bisikan hati yang samar namun nyata. Seorang wanita muda menatap anaknya yang menggenggam tangannya dengan ketakutan. Ingatan masa lalu muncul, kata-kata ayahnya, kesulitan yang pernah mereka hadapi, dan semua luka lama yang tak pernah sembuh. Air mata mulai menggenang di matanya. Namun ia menelan rasa itu, takut dianggap lemah di hadapan orang banyak. Tapi hatinya mulai digelayuti rasa penasaran. Mengapa doa itu terdengar begitu damai di tengah kekacauan ini? Mengapa ada getaran aneh yang membuat tangannya bergetar tanpa sadar? Di sisi lain, seorang pria tua yang paling keras kepala terlihat ragu sejenak. Ia menatap palu yang diangkat, alat berat yang siap menghancurkan, lalu menoleh ke arah gereja yang berdiri tegak. Ada kilatan cahaya samar yang keluar dari jendela gereja, membuatnya terdiam. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Saat hatinya diguncang antara keinginan untuk membalas dendam dan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasakan sesuatu yang lebih besar daripada kemarahan. Sesuatu yang menembus lapisan kesombongan dan kepahitan dalam dirinya. Di tengah kerumunan, suara doa semakin lantang, bergema dengan kekuatan yang mengejutkan. Suara itu bukan hanya terdengar, tapi terasa, seperti menembus dinding jiwa manusia. Beberapa warga menutup telinga, tidak ingin percaya,
tetapi hati mereka tak bisa menolak. Ada rasa hangat yang aneh menyebar ke seluruh tubuh, membuat mereka gemetar, menundukkan kepala, dan menatap gereja dengan campuran takut dan kagum. Ketegangan memuncak saat alat berat berhenti seolah enggan melanjutkan pekerjaan. Warga terdiam, saling menatap, merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Banyak yang mulai merasakan rasa bersalah, kesedihan, dan penyesalan yang lama terpendam. Anak-anak tersenyum kecil, melihat orang dewasa menangis karena kesadaran baru yang muncul di hati mereka. Gelombang emosi ini membuat seluruh kota seperti berhenti sejenak, menahan napas menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Di ujung hari, kota itu tetap diam, tetapi atmosfernya berbeda. Kemarahan yang sebelumnya membara kini terkikis perlahan, digantikan rasa penasaran, ketakutan, dan harapan samar. Doa yang terus bergema dari gereja tampak menembus seluruh kota, menanam benih perubahan di hati setiap orang. Sementara matahari terbenam di balik awan gelap, beberapa warga mulai menyadari bahwa malam ini mungkin menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mampu mengubah jalan hidup mereka selamanya. Malam itu, kota kecil yang sebelumnya gaduh kini diliputi keheningan yang aneh. Warga pulang ke rumah masing-masing, namun tidur mereka terganggu oleh gema doa yang terus terdengar dari gereja. Setiap suara lirih dari pendeta dan jemaat seperti menembus dinding hati, menggugah rasa penasaran yang tak mereka sadari sebelumnya. Beberapa orang menatap langit gelap melalui jendela, merasakan udara yang berat dan getaran misterius yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sudut-sudut rumah, anak-anak terjaga, mendengar doa yang penuh ketulusan, merasakan ketenangan yang aneh, berbeda dari ketakutan yang mereka rasakan siang tadi. Seorang wanita muda duduk di bangku kayu rumahnya, menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai menetes tanpa sadar. Ia mengingat masa kecilnya, perkataan ayah yang keras, dan semua kekecewaan yang membekas di hati. Rasa bersalah merayapi dirinya, mencampur aduk dengan rasa penasaran yang tak bisa dihindari. Ada suara halus di dalam pikirannya, seperti bisikan lembut yang menuntunnya untuk mendekat ke gereja. Namun rasa malu dan takut membuatnya ragu. Ia menatap anaknya yang tertidur, hati tergerak oleh doa yang terus bergema di kejauhan. Seorang pria paruh baya yang selama ini keras kepala berjalan mondar-mandir di rumahnya. Tangannya gemetar, matanya menatap alat berat dan palu yang semalam siap menghancurkan gereja. Ia teringat perasaan marah yang membara di dada, tetapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang aneh menyelinap ke dalam hatinya, membuatnya mempertanyakan semua kebencian dan dendam lama. Ia mendengar bisikan doa yang lembut, seperti suara angin yang membelai jiwa, dan perlahan rasa ingin tahu menggantikan kemarahan yang sebelumnya membara. Di lorong-lorong kota, beberapa pemuda berkumpul diam-diam, membicarakan tanda-tanda yang mereka lihat malam sebelumnya. Cahaya aneh dari jendela gereja, hujan yang turun tiba-tiba, dan angin yang seolah mengarahkan mereka untuk memperhatikan sesuatu. Mereka mulai bertanya-tanya apakah semua itu hanya kebetulan, atau ada kekuatan yang lebih besar bekerja di tengah kota mereka. Diskusi mereka penuh ketegangan, campuran rasa takut, kagum, dan penasaran yang menekan dada. Beberapa mulai menyadari bahwa hati mereka tidak lagi sekeras yang tadi, bahwa ada getaran yang tidak bisa mereka abaikan. Seorang pria tua yang paling keras kepala duduk termenung di bangku kayu depan rumahnya. Tangannya yang dulu menggenggam palu erat kini terkulai lemas di pangkuan. Ia menatap langit yang gelap dan merasakan ketenangan yang aneh, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sepanjang hidup. Hati yang selama ini keras mulai luluh. Kenangan lama muncul, dosa-dosa yang selama ini ia sembunyikan terasa membebani. Ia mulai menangis pelan, suara yang tidak terdengar oleh orang lain, seakan berdoa tanpa kata-kata. Di sisi lain, seorang ibu muda menatap anaknya yang terjaga, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum menenangkan buah hatinya. Ia merasakan energi doa yang terus mengalir, meresap ke dalam hati yang gelisah. Suara doa itu tidak hanya terdengar, tetapi terasa, mengisi ruang-ruang kosong di dalam jiwa, menyalakan sesuatu yang telah lama mati, harapan dan kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Ia merasakan air mata panas mengalir di pipi, tapi bukan karena kesedihan semata, melainkan karena hati yang mulai terbuka. Seiring malam bergulir, beberapa warga diam-diam berjalan menuju gereja. Mereka mengintip dari kejauhan, ragu namun terdorong oleh rasa ingin tahu dan dorongan batin yang tak dapat dijelaskan. Cahaya lembut dari jendela gereja memancar, menyinari jalan sempit yang mereka lalui. Hati mereka dipenuhi ketakutan dan rasa kagum yang bercampur,
seakan berada di ambang dunia yang berbeda. Setiap langkah terasa berat, tetapi ada daya tarik yang tak bisa mereka tolak. Pendeta muda berdiri di depan jemaat, tangannya terangkat, menatap ke arah langit. Doanya semakin lantang, lebih penuh pengharapan dan keyakinan. Ia memanggil nama Tuhan dengan sepenuh hati, dan suara itu bergema ke seluruh kota, menembus keheningan malam. Beberapa warga yang menonton dari jauh merasakan getaran itu seperti aliran listrik yang menyentuh jiwa. Mereka tersentak, gemetar, dan tak bisa menahan air mata yang jatuh perlahan. Anak-anak yang sebelumnya takut kini menatap orang dewasa dengan mata penuh harap. Mereka melihat orang tua mereka tersentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, mulai menangis, menundukkan kepala, dan merasakan ketenangan yang luar biasa. Suasana kota berubah secara perlahan, dari ketegangan menjadi hening penuh perasaan. Bahkan angin malam pun seolah berhenti sejenak, memberikan waktu bagi hati manusia untuk mendengar bisikan doa yang menembus seluruh kota. Ketika malam semakin larut, kota itu terasa berbeda. Keheningan yang menegangkan kini berganti dengan rasa penasaran, harapan samar, dan ketakutan yang halus namun nyata. Banyak warga menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan doa dan cahaya yang terpancar dari gereja. Di dalam hati, ada rasa bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang mampu mengubah hidup mereka, mempersatukan mereka, dan membuka jalan bagi pertobatan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Matahari pagi belum sepenuhnya menampakkan diri ketika kota itu kembali dipenuhi kegaduhan. Warga yang semalam pulang dengan hati gelisah kini kembali ke gereja, membawa alat-alat yang lebih besar, siap melanjutkan kehancuran. Namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Suasana terasa berat dan penuh ketegangan, seakan langit sendiri menahan napas. Angin bertiup kencang, membawa aroma hujan dan tanah basah, menciptakan getaran halus di hati setiap orang yang hadir. Palu diangkat lagi, alat berat mulai bergerak, tapi tiba-tiba hujan turun tanpa ampun. Air menetes dari atap, membasahi wajah dan pakaian warga. Beberapa orang menjerit kesal, mengutuk cuaca yang seolah menghalangi langkah mereka. Tapi di tengah kekacauan itu, kilatan cahaya terang muncul dari jendela gereja, memantul di tetes hujan, membuat semua yang melihatnya terhentak. Mereka menatap dengan mata terbelalak, merasakan ketakutan yang membeku dalam dada. Petir menyambar di kejauhan, membelah langit gelap, sementara angin berputar liar, seakan menantang mereka. Alat berat berhenti. Palu terhenti di udara, dan seluruh kerumunan diam, merasakan energi yang tak terlihat tetapi begitu nyata. Beberapa warga menunduk, merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Bulu kuduk merinding tanpa bisa dijelaskan. Suara doa dari pendeta muda kini terdengar lebih lantang, lebih mendesak, menembus badai yang mengamuk di sekitar mereka. Seorang pemuda yang semalam penuh kemarahan kini terdiam, memandang cahaya yang memancar dari jendela gereja. Ia merasakan panas di dada, campuran antara ketakutan dan rasa kagum yang memaksa lututnya lemah. Kenangan masa lalu muncul begitu saja. Kata-kata keras dari ayahnya, pertengkaran yang belum selesai, dan semua kesalahan yang tak pernah ia akui. Air mata mengalir tanpa disadari, sementara hatinya mulai terguncang, mempertanyakan semua keputusan dan kemarahan yang ia simpan lama. Seorang wanita tua yang sebelumnya menolak gereja duduk di tepi trotoar, menggenggam tangannya sendiri, tubuhnya gemetar. Ia menatap hujan yang turun deras, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kemarahan dan dendam manusia yang sedang terjadi. Ada perasaan hangat yang masuk ke hati, sesuatu yang membuatnya menangis, tersentuh oleh kekuatan doa yang seakan melingkupi seluruh kota. Ia merasakan dosa-dosanya terbuka, rahasia yang selama ini ia sembunyikan kini terasa ringan karena hadirnya pengampunan yang tak terlihat tapi nyata. Di sisi lain, seorang pria parubaya yang paling keras kepala memandang palu di tangannya, menatap gereja yang berdiri tegak meski hujan dan petir mengamuk. Ia merasakan getaran yang aneh, seolah benda mati di tangannya kehilangan kekuatan. Alat berat yang semula siap merobohkan kini seakan menolak perintah, bergerak lambat, bergetar, seakan hidup sendiri. Ia menunduk, tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut pada sesuatu yang tidak kasat mata. Anak-anak yang menonton dari jauh kini berlarian ke tengah hujan, tertawa kecil melihat orang dewasa yang terguncang. Mereka merasakan perbedaan yang aneh, kegelisahan yang berubah menjadi harapan samar. Banyak orang dewasa menatap anak-anak itu, menyadari kepolosan mereka sebagai cerminan hati yang murni,
sesuatu yang telah lama hilang di kota ini. Suara doa semakin menggema, bersatu dengan gemuruh hujan dan petir, menciptakan simfoni alam dan manusia yang menegangkan sekaligus menenangkan. Pendeta muda berdiri tegak di depan gereja. Wajahnya basah oleh hujan, matanya menatap langit, tangannya terangkat. Suaranya bergema dengan kekuatan yang mengejutkan, memanggil nama Tuhan dengan keyakinan penuh. Doanya terasa menyentuh setiap hati yang keras, menembus tembok ketidakpercayaan, menyalakan percikan iman yang tersembunyi di dada mereka. Warga yang semula ingin merobohkan gereja kini merasakan dilema batin. Hati mereka bergetar antara kemarahan dan ketakutan, antara dendam dan harapan yang tak jelas sumbernya. Seiring waktu berjalan, hujan mulai reda, cahaya dari gereja semakin terang, memantul ke jalan-jalan yang basah. Beberapa warga mulai menunduk, air mata jatuh pelan, menghapus amarah yang menumpuk di dada mereka. Mereka merasa seolah disaksikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa mereka lawan, hanya bisa diterima. Hati mereka diguncang, terbuka perlahan oleh kekuatan doa dan cahaya yang memancar dari tempat suci itu. Ketika petang hampir tiba, seluruh kota terdiam, merasakan keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Alat berat diam, palu terhenti, dan orang-orang berdiri di tengah hujan, menatap gereja dengan kagum dan takut sekaligus. Mereka menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi, sesuatu yang mengubah cara pandang mereka terhadap kemarahan, dendam, dan iman. Malam itu menjadi saksi pertama dari pertobatan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Tetapi hati mereka kini mulai tergerak, siap untuk perjalanan yang lebih besar menuju pengampunan dan perubahan. Kota kecil itu kini terpecah, bukan oleh tembok atau jalan, tetapi oleh hati manusia yang mulai terguncang. Beberapa warga masih memegang palu, alat berat, dan dendam lama, bersikeras bahwa gereja itu harus dihancurkan. Sementara yang lain, terpengaruh oleh cahaya dan doa yang mereka saksikan semalam, mulai merasakan ketakutan dan keraguan yang membayangi hati mereka. Dialog dan teriakan terdengar di setiap sudut. Pertengkaran kecil meletus, menciptakan atmosfer seperti medan perang batin yang nyata. Anak-anak menatap orang tua mereka dengan mata besar, bingung melihat perubahan sikap yang tiba-tiba dan pertarungan emosi yang memuncak. Seorang pria parubaya menatap palu di tangannya, gemetar, seakan alat itu lebih berat dari beban hidupnya sendiri. Ia mendengar gema doa yang terus bergema di udara, namun suara hatinya berbisik tentang kemarahan, dendam, dan sakit lama yang masih menggunung. Kenangan pahit masa lalu muncul begitu saja. Pertengkaran keluarga, kehilangan, dan rasa tidak adil yang menekan dada selama bertahun-tahun. Ia ingin menolak, ingin melanjutkan kehancuran, tetapi ada sesuatu yang menahan tangannya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di sisi lain, seorang wanita muda berdiri di trotoar, menatap alat berat yang diam sejenak seolah hidup sendiri. Hatinya berguncang, air mata jatuh perlahan saat ia mengingat doa-doa yang ia dengar semalam. Ia mulai mempertanyakan semua kemarahan yang ia simpan terhadap gereja dan orang-orang di sekitarnya. Ada perasaan hangat yang masuk ke dalam dada, menyentuh setiap keraguan dan rasa sakit, membuatnya tersentuh, takut sekaligus kagum. Ia merasakan ada peluang untuk berubah, tetapi langkah itu terasa berat karena rasa malu dan takut akan ejekan warga lain. Beberapa pemuda yang sebelumnya keras dan berani kini berdiri terdiam di pinggir jalan, memandang kerumunan yang mulai terpecah. Mereka saling berbisik, ragu apakah harus melanjutkan atau mengikuti dorongan hati yang tiba-tiba muncul. Kilatan cahaya dari jendela gereja memantul di genangan hujan, seakan menuntun mereka untuk melihat lebih jauh daripada amarah mereka sendiri. Suara doa yang terdengar semakin jelas, menembus keraguan, membuat beberapa dari mereka menundukkan kepala dan menahan tangis yang tidak bisa ditahan lagi. Seorang tokoh tua berdiri di tengah kerumunan, mencoba menengahi kedua kelompok yang mulai saling berhadapan. Suaranya parau, namun tegas, memohon agar mereka tidak menghancurkan satu sama lain sebelum mereka memahami apa yang terjadi. Ia menunjuk gereja yang berdiri tegak meski diterpa badai emosi manusia, seolah simbol bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kemarahan mereka. Beberapa warga mulai mendengarkan, tapi banyak yang menolak, masih terikat pada dendam dan kebencian yang telah lama terpendam. Seorang ibu muda menatap anaknya yang menggenggam tangannya, merasakan ketegangan yang luar biasa dalam kerumunan. Ia teringat kata-kata ayahnya, semua luka lama, dan dosa yang selama ini membebani hidupnya. Hatinya berperang antara rasa takut, rasa bersalah, dan dorongan untuk mengikuti cahaya yang ia lihat dari gereja.
Ia meneteskan air mata, merasakan pengampunan yang seakan melingkupi dirinya, meskipun ia masih takut menghadapi ejekan warga lain. Di sisi lain, seorang pria tua yang semula paling keras kepala duduk di bangku kayu depan rumahnya, terdiam, tangannya gemetar. Ia menyaksikan pertarungan batin warga, menyadari bahwa setiap orang sedang menghadapi dirinya sendiri. Ia merasakan penyesalan yang lama tertimbun, dosa yang ingin ia sembunyikan kini terasa menekan dada. Suara doa yang bergema terasa seperti memanggilnya, memaksa hatinya untuk menghadapi semua kesalahan dan membuka jalan bagi perubahan yang ia tak pernah bayangkan. Alat berat diam lagi. Palu yang siap menghancurkan terhenti di udara, menciptakan keheningan yang menegangkan. Beberapa warga menunduk, merasakan getaran yang tidak terlihat tapi nyata. Rasa takut, kagum, dan ketakutan bercampur, membuat mereka terhuyung-huyung di ambang keputusan. Anak-anak tersenyum kecil melihat orang dewasa menangis dan menunduk, menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di kota mereka, sesuatu yang mengubah hati manusia secara perlahan namun pasti. Seiring waktu berjalan, hujan mereda, langit mulai menipiskan awan gelap, dan cahaya gereja semakin terang. Warga yang terpecah mulai berpaling satu sama lain, melihat kelelahan, air mata, dan perubahan yang nyata. Mereka menyadari bahwa amarah tidak akan menyelesaikan apapun, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar sedang bekerja melalui doa, cahaya, dan keajaiban kecil yang mereka saksikan. Keraguan yang menekan dada kini mulai mencair, membuka jalan bagi pengampunan dan pertobatan. Saat senja hampir tiba, kota itu tetap terpecah secara fisik, tetapi hati manusia mulai bersatu. Orang-orang yang semula ingin menghancurkan gereja kini merasakan dorongan untuk memahami, untuk mendengarkan, dan untuk mengikuti cahaya yang menuntun mereka. Ketegangan yang menakutkan perlahan berganti dengan harapan yang samar tapi nyata, dan seluruh kota merasakan bahwa malam ini adalah titik awal dari perubahan besar, pertobatan yang belum sempurna, tetapi sudah mulai menembus jiwa setiap warga. Di pagi yang berkabut, kota kecil itu mulai merasakan perubahan yang halus namun nyata. Beberapa warga yang semula keras dan marah kini berdiri di depan gereja dengan mata berkaca-kaca, menatap bangunan yang nyaris mereka hancurkan. Rasa takut yang dulu menekan dada kini bercampur dengan keheranan. Seakan ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di tengah mereka. Palu yang semula digenggam erat kini perlahan diletakkan, tangan yang gemetar mulai tenang, dan hati yang keras mulai luluh sedikit demi sedikit. Seorang pria tua yang semalam penuh kemarahan menundukkan kepala, merasakan air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Kenangan pahit masa lalu muncul kembali, pertengkaran lama, dendam terhadap tetangga, dan rasa tidak adil yang menumpuk bertahun-tahun. Ia menatap cahaya lembut yang memancar dari jendela gereja, merasakan hangat yang menyentuh setiap lapisan hatinya. Suara doa yang terdengar semakin lantang kini bukan hanya menenangkan, tapi seakan memanggilnya untuk bertobat, untuk melepaskan beban yang selama ini menghantui hidupnya. Di sisi lain, seorang wanita muda duduk di bangku kayu, menatap anaknya yang tertidur, hati berguncang. Ia meneteskan air mata saat mengingat semua kesalahan yang pernah ia lakukan, semua perkataan kasar, semua dendam yang disimpan lama. Cahaya dari gereja tampak menari di wajahnya, membawa rasa damai yang aneh, seakan membisikkan bahwa pengampunan mungkin masih ada untuknya. Ia menundukkan kepala dan berbisik di dalam hati, berdoa tanpa suara, merasakan hatinya terbuka perlahan oleh kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Beberapa pemuda yang semula ingin menghancurkan kini berdiri terpaku, melihat mukjizat kecil yang terjadi di sekitar gereja. Tanah yang tadinya kering mulai terlihat lebih subur. Daun-daun basah berkilau oleh cahaya, dan udara terasa lebih segar. Mereka merasakan campuran takut dan kagum, menyadari bahwa kekuatan doa dan iman nyata lebih besar daripada semua amarah mereka. Setiap langkah mereka menuju gereja terasa berat sekaligus pasti, seolah ada tarikan tak terlihat yang membawa mereka ke arah perubahan. Seorang ibu tua yang selama ini skeptis duduk di teras rumah, menggenggam tangannya sendiri, gemetar oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia melihat tetangga yang biasanya keras kini menangis, menundukkan kepala, dan merasakan kehangatan yang sama dari doa-doa yang bergema. Hatinya mulai terbuka, kenangan pahit perlahan mencair, dan rasa penyesalan mulai mengalir seperti air yang menenangkan. Ia sadar bahwa amarah dan dendam tidak lagi menjadi jalan, bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang memanggil mereka semua untuk bertobat. Di lorong-lorong kota, anak-anak bermain di genangan air hujan, tertawa kecil melihat perubahan orang dewasa. Mereka menatap dengan mata polos,
seakan mengingatkan semua orang tentang kepolosan hati yang pernah hilang. Beberapa orang dewasa menunduk, tersadar bahwa kekuatan yang mereka saksikan kini menyentuh bukan hanya gereja, tapi juga hati mereka sendiri. Ada rasa hangat dan damai yang menyelimuti, rasa yang membuat mereka gemetar sekaligus bersyukur atas pengampunan yang mungkin saja sudah menunggu. Seorang pria parubaya yang semalam masih keras menatap jendela gereja, merasakan cahaya yang menembus hatinya. Ia melihat doa yang terus bergema, melihat mukjizat kecil, dan merasa hatinya berubah secara perlahan. Rasa bersalah yang membebani selama bertahun-tahun kini mencair, digantikan dengan kerinduan untuk mengikuti jalan yang lebih benar. Ia menundukkan kepala, berlutut diam-diam, membiarkan air mata jatuh, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidup. Di tengah kerumunan yang semakin sedikit tapi penuh perubahan, pendeta muda berdiri tegak, menatap warga dengan mata penuh haru. Ia melihat orang-orang yang semula ingin menghancurkan kini tersentuh oleh kuasa doa, menyadari dosa mereka, dan perlahan membuka hati untuk menerima kasih yang lebih besar. Suara doa kini terasa lebih kuat, bergema dengan kekuatan yang menembus setiap jiwa yang rapuh. Setiap kata yang diucapkan seakan menyentuh bagian terdalam hati manusia, memaksa mereka untuk menghadapi kesalahan dan menerima pengampunan. Seiring siang menjelang, kota itu mulai dipenuhi dengan bisikan-bisikan pertobatan. Warga yang semula keras kini saling menatap, tersenyum malu, merasakan kelegaan yang aneh tapi nyata. Beberapa mulai meneteskan air mata bersama, merasakan ikatan baru yang tak bisa dijelaskan. Ikatan yang berasal dari pengalaman bersama akan kekuatan doa dan cahaya gereja. Anak-anak tersenyum riang, merasakan kota yang berubah, merasakan sukacita yang terpancar dari hati orang dewasa. Ketika sore mendekat, kota kecil itu terasa berbeda secara menyeluruh. Palu dan alat berat sudah tidak lagi diangkat, dendam dan amarah yang menumpuk mulai mencair. Setiap orang yang semula ingin menghancurkan kini merasakan dorongan untuk mendekat, untuk belajar, dan untuk menerima perubahan hati yang perlahan tapi pasti. Gereja yang semula hampir roboh kini menjadi pusat perubahan. Cahaya dan doa yang bergema menyelimuti kota, membawa harapan, pengampunan, dan awal dari pertobatan yang nyata. Pagi itu, kota kecil diliputi cahaya yang hangat namun aneh, seakan menandai sesuatu yang besar akan terjadi. Warga yang semalam mulai berubah kini berkumpul di sekitar gereja. Beberapa masih ragu namun tidak lagi membawa alat untuk menghancurkan. Udara terasa berbeda, lebih berat namun penuh harapan, seolah mengandung energi yang tak terlihat namun nyata. Setiap langkah mereka menuju gereja membuat jantung berdebar, perasaan takut bercampur dengan kagum, dan hati mulai merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Cahaya dari jendela gereja semakin terang, memancar ke jalan-jalan kota dan memantul di genangan air. Beberapa warga menutup mata, merasakan panas lembut menyentuh wajah mereka, seakan tangan tak terlihat membimbing mereka. Anak-anak berlari-lari di sekitar, tertawa riang, namun mata mereka penuh takjub melihat orang dewasa menangis dan menunduk. Ada getaran yang menembus seluruh kota, menyentuh setiap sudut dan hati yang rapuh. Setiap doa yang diucapkan terdengar seperti simfoni yang menembus udara dan hati manusia sekaligus. Seorang pria tua yang semalam masih keras menatap langit, merasakan hujan kecil turun di wajahnya tanpa basah yang terasa, hanya dingin yang menenangkan. Ia menundukkan kepala, membiarkan air mata jatuh, menyadari bahwa kekuatan yang ia saksikan jauh lebih besar daripada amarah dan dendamnya. Kenangan lama muncul begitu saja. Pertengkaran, kehilangan, kesedihan yang ia simpan bertahun-tahun. Namun kali ini, ia merasakan kelegaan, pengampunan yang hangat, dan dorongan untuk membuka hati. Ia perlahan berjalan mendekat ke gereja, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Di halaman gereja, wanita muda yang semula takut kini berdiri mematung, menatap cahaya yang memancar dari altar. Ia merasakan energi doa yang begitu kuat, seakan menyerap semua rasa sakit, kesedihan, dan dendam yang menempel di hatinya. Air mata mengalir deras, wajahnya basah, tapi bukan karena kesedihan semata. Ada rasa damai, rasa harapan yang baru lahir, dan dorongan untuk menerima pengampunan serta cinta yang selama ini ia tolak. Ia menundukkan kepala, membiarkan hatinya dibuka perlahan. Beberapa pemuda yang semula memegang palu kini berdiri terpaku, menyaksikan mukjizat kecil yang terjadi di sekitar gereja. Tanah yang kering mulai terlihat lebih subur, bunga-bunga bermekaran di halaman, dan air yang tadinya keruh kini jernih berkilau. Mereka menyadari bahwa perubahan ini bukan kebetulan,
bahwa kekuatan doa nyata dan mampu menyentuh hati manusia. Ada perasaan takut bercampur kagum yang menguasai mereka, membuat tubuh gemetar dan kaki seperti enggan berpindah. Seorang ibu tua menatap warga yang menangis, merasakan getaran di udara, merasakan doa yang bergema menembus setiap hati. Ia menyadari bahwa mukjizat bukan hanya soal cahaya dan hujan, tetapi tentang hati manusia yang berubah. Ia menundukkan kepala, berlutut, dan membiarkan air mata jatuh. Keraguan yang membelenggu hatinya selama ini perlahan mencair, digantikan dengan harapan dan dorongan untuk mengikuti cahaya yang memimpin mereka semua. Pendeta muda berdiri di depan gereja, wajahnya basah oleh hujan dan air mata, tangannya terangkat, mata menatap langit. Doanya bergema semakin kuat. Setiap kata yang diucapkan menembus hati warga yang rapuh. Beberapa yang semula keras menunduk, merasakan hati mereka diguncang oleh kekuatan yang tak bisa mereka jelaskan. Mukjizat demi mukjizat kecil terjadi di sekeliling. Luka lama sembuh, perselisihan hilang, dan udara seolah diisi oleh kehangatan yang menenangkan. Anak-anak berlarian di sekitar, tersenyum dan tertawa, menyaksikan orang dewasa menangis dan tersentuh. Mereka melihat perubahan nyata, melihat bagaimana amarah dan dendam diganti oleh harapan dan kasih. Warga yang semula ingin menghancurkan kini memandang satu sama lain dengan mata penuh rasa hormat dan haru. Ada kesadaran baru di hati mereka, bahwa kekuatan doa mampu mengubah segalanya, bahkan yang tampak mustahil sekalipun. Seiring waktu berjalan, cahaya dari gereja semakin memancar, menyinari seluruh kota. Palu dan alat berat diletakkan di tanah, amarah yang menumpuk hilang digantikan rasa damai dan kagum. Setiap warga merasakan perubahan batin, merasakan mukjizat yang tidak hanya terjadi di luar tetapi juga di dalam hati mereka. Mereka mulai merasakan harapan baru, rasa bersyukur yang mendalam, dan dorongan untuk bertobat serta menerima kasih yang selama ini tersembunyi. Ketika sore hampir tiba, kota itu berdiri dalam keheningan yang penuh haru. Mukjizat doa dan cahaya telah menyentuh setiap hati, mengubah kemarahan menjadi pengampunan, dendam menjadi kasih. Warga yang semula keras kini berdiri bersama, menangis, tertawa, dan berdoa, merasakan kota mereka berubah seketika. Gereja yang semula hampir roboh kini menjadi pusat mukjizat, cahaya dan doa yang memancar membawa harapan, pertobatan, dan awal dari kehidupan baru yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Matahari pagi menembus kabut tipis, menyinari kota kecil yang baru saja mengalami keajaiban. Warga berkumpul di halaman gereja dengan mata berbinar, hati berdebar, dan napas yang tertahan penuh haru. Mereka yang semula keras dan penuh kemarahan kini berdiri bersama, saling menatap dengan mata penuh penyesalan dan pengampunan. Suara doa bergema, menyatukan ratusan hati yang sebelumnya terpecah, menciptakan harmoni yang belum pernah terdengar di kota ini. Seorang pria tua yang semalam masih membawa palu kini menundukkan kepala di depan gereja, air mata jatuh deras di pipinya. Ia memohon ampun, merasakan dosa-dosa yang lama menumpuk hilang perlahan. Rasa bersalah dan dendam yang selama ini menggerogoti hati terasa ringan, digantikan ketenangan dan harapan baru. Tangannya yang semula keras kini terbuka, merasakan doa yang mengalir seperti sungai hangat melalui seluruh tubuhnya. Ia merasakan hatinya berubah, merasakan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kemarahan manusia. Di sisi lain, seorang wanita muda menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa mukjizat yang mereka saksikan bukan hanya cahaya dan hujan, tetapi juga perubahan hati manusia. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Sementara ia merasakan kasih dan pengampunan yang selama ini tersembunyi. Ia menundukkan kepala, berlutut, dan merasakan dorongan kuat untuk mengikuti cahaya yang memancar dari gereja, menerima pertobatan dengan sepenuh hati. Beberapa pemuda yang semula keras kini berdiri terpaku, menyaksikan mukjizat yang terjadi di sekitar gereja. Mereka melihat tanah yang subur, bunga bermekaran, air jernih berkilau, dan angin yang membawa aroma kehangatan. Setiap detik yang mereka alami terasa seperti keajaiban yang menembus jiwa. Hati mereka berguncang, ketakutan bercampur kagum, dan mereka sadar bahwa kekuatan doa mampu mengubah tidak hanya kota, tetapi juga hati manusia secara mendalam. Seorang ibu tua yang sebelumnya skeptis berdiri di halaman, tangannya gemetar, menatap orang-orang yang menangis, tertawa, dan berdoa. Ia merasakan energi doa menembus setiap lapisan hatinya, menyapu keraguan, kesedihan, dan dendam yang selama ini menghantuinya. Matahari yang menembus kabut tampak seperti cahaya yang memeluk seluruh kota,
menyatukan warga dalam pengalaman spiritual yang belum pernah mereka rasakan. Ia menundukkan kepala, membiarkan air mata jatuh, dan merasakan damai yang tak tergambarkan. Pendeta muda berdiri tegak di depan altar, wajahnya basah oleh hujan dan air mata, tangan terangkat ke langit. Suara doanya bergema, memanggil setiap jiwa yang rapuh untuk bertobat dan menerima pengampunan. Warga menunduk, beberapa berlutut, ada yang memeluk tetangga mereka, saling menangis bersama. Kota yang semula dipenuhi kemarahan kini berubah menjadi saksi sukacita dan pertobatan massal. Seakan seluruh bumi ikut bersukacita atas perubahan hati manusia. Anak-anak berlari-lari, tertawa riang, menyaksikan orang dewasa menangis dan tersentuh oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka melihat persatuan yang tumbuh, rasa kagum yang muncul, dan hati yang terbuka untuk pengampunan. Beberapa orang dewasa menatap anak-anak itu, menyadari kepolosan mereka menjadi cerminan hati yang murni, hati yang sekarang memimpin mereka menuju pertobatan. Suara doa, tangisan, dan tawa bersatu dalam harmoni yang membuat kota terasa seperti surga kecil di bumi. Seiring siang menjelang, seluruh kota dipenuhi energi perubahan. Palu dan alat berat kini ditinggalkan di tanah, amarah dan dendam yang menumpuk perlahan menghilang. Warga saling berpegangan tangan, menangis dan tersenyum, merasakan kelegaan dan pengampunan yang menyelimuti hati mereka. Mereka yang semula ingin merusak kini merasakan sukacita karena hati mereka dibuka, disentuh, dan disatukan oleh kekuatan doa dan cahaya gereja. Seorang pria paruhbaya menunduk di dekat jendela gereja, merasakan mukjizat kecil di sekitarnya. Daun-daun berkilau, bunga bermekaran, dan udara segar yang menenangkan. Ia menyadari bahwa kota ini telah berubah, bukan hanya secara fisik, tetapi di setiap hati yang hadir. Ia tersenyum sambil meneteskan air mata, merasakan sukacita yang meledak di dalam dada, menyadari bahwa pertobatan massal ini adalah awal dari kehidupan baru bagi seluruh kota. Ketika sore menjemput, cahaya gereja memantul ke seluruh kota, menandai akhir dari kemarahan dan awal dari harapan baru. Warga berdiri bersama, menyatukan doa, air mata, dan tawa dalam satu harmoni yang luar biasa. Kota yang semula terpecah kini bersatu dalam pengampunan dan kasih. Gereja yang semula hampir roboh kini menjadi pusat keajaiban, cahaya dan doa yang memancar membawa sukacita, pertobatan, dan awal dari kehidupan baru yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kota kecil itu bangun di pagi yang bersih, dipenuhi cahaya emas yang menembus kabut tipis. Warga berdiri di halaman gereja, mata mereka berbinar penuh haru, hati berdebar-debar dalam damai yang belum pernah mereka rasakan. Semua yang semula keras, marah, atau ragu kini berkumpul bersama, menyatukan diri dalam doa dan syukur. Udara terasa berat namun murni, membawa aroma tanah basah dan bunga yang baru bermekaran, seolah alam sendiri merayakan pertobatan mereka. Seorang pria tua menundukkan kepala, air mata mengalir deras, merasakan dosa-dosa lama yang menumpuk lenyap. Ia menggenggam tangan tetangganya, merasakan energi yang hangat dan penuh pengampunan menembus seluruh tubuhnya. Setiap napas terasa lega, seakan beban bertahun-tahun yang menghimpit dada akhirnya terangkat. Cahaya lembut dari jendela gereja menembus kulitnya, menyentuh hati, dan mengajarkannya tentang kasih yang lebih besar daripada dendam dan amarah manusia. Di sisi lain, seorang wanita muda menatap anaknya, tersenyum sambil menahan air mata. Ia menyadari bahwa mukjizat yang terjadi bukan hanya cahaya atau hujan, tetapi tentang hati manusia yang berubah. Suara doa bergema, masuk ke setiap ruang jiwa yang rapuh, menyapu rasa takut, kesedihan, dan kebencian. Ia merasakan dorongan kuat untuk bertobat, untuk membuka hati sepenuhnya, dan menerima kehidupan baru yang penuh harapan. Beberapa pemuda yang semula penuh kemarahan kini berdiri terpaku, menyaksikan bumi seakan hidup di sekitar mereka. Tanah yang subur, bunga-bunga yang mekar, air yang jernih, semuanya menjadi saksi bisu mukjizat yang menyentuh hati mereka. Mereka merasakan ketakutan dan kagum bercampur menjadi satu, hati mereka diguncang oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Mereka menundukkan kepala, membiarkan air mata jatuh, menyadari bahwa pertobatan adalah jalan menuju kedamaian yang sesungguhnya. Seorang ibu tua menatap orang-orang yang menangis, tersenyum, dan tertawa, merasakan energi doa mengalir melalui setiap hati. Ia melihat perubahan nyata, dendam dan amarah yang menumpuk lenyap, digantikan dengan pengampunan dan sukacita. Hatinya terbuka lebar, merasakan cinta yang tak pernah ia sadari ada di sekelilingnya. Ia menundukkan kepala dan berlutut,
merasakan damai yang mengisi seluruh tubuhnya dan membawa rasa syukur yang mendalam. Pendeta muda berdiri di depan altar, wajah basah oleh air mata, tangannya terangkat tinggi. Doanya bergema lebih kuat, memanggil setiap jiwa untuk bertobat dan menerima kasih yang tak terbatas. Warga menunduk, beberapa berlutut, ada yang memeluk tetangganya, menyatu dalam tangisan dan tawa. Kota yang semula penuh kemarahan kini berubah menjadi tempat sukacita, keajaiban, dan pertobatan massal yang menyelimuti setiap hati dengan cahaya dan damai. Anak-anak berlarian di halaman, tertawa riang, melihat orang dewasa menangis dan tersentuh oleh mukjizat. Mereka menyadari bahwa perubahan hati ini lebih besar daripada apapun yang mereka ketahui. Warga dewasa menatap anak-anak itu, tersadar bahwa kepolosan hati mereka menjadi cermin bagi semua orang dewasa untuk mengikuti cahaya dan pertobatan. Suara doa, tangisan, dan tawa bersatu, menciptakan harmoni yang menembus seluruh kota, membuktikan bahwa mukjizat sejati ada pada hati yang terbuka. Seiring siang menjelang, seluruh kota dipenuhi sukacita. Palu dan alat berat yang semula siap menghancurkan gereja kini tergeletak di tanah. Amarah, dendam, dan kebencian lenyap, digantikan dengan harapan, cinta, dan kepercayaan pada kuasa yang lebih besar. Warga saling berpegangan tangan, menangis dan tersenyum, merasakan energi doa dan cahaya yang memancar, mengubah setiap hati menjadi penuh pengampunan dan kedamaian. Seorang pria paruhbaya menunduk di dekat jendela gereja, menyaksikan bunga bermekaran, air yang jernih, dan cahaya yang memancar dari altar. Ia tersenyum lebar, air mata jatuh, merasakan sukacita yang meluap-luap di dalam dada. Kota kecil itu telah berubah, bukan hanya fisiknya, tetapi juga di setiap hati yang hadir. Mukjizat ini menyatukan warga, menghapus permusuhan, dan membuka jalan bagi kehidupan baru yang penuh iman dan kasih. Ketika senja menjemput, cahaya gereja memantul ke seluruh kota, menandai klimaks dari pertobatan massal. Warga berdiri bersama, menyatukan doa, air mata, tawa, dan syukur dalam satu harmoni luar biasa. Kota yang semula penuh amarah kini bersatu dalam pengampunan dan sukacita. Gereja yang hampir roboh kini menjadi pusat mukjizat, cahaya dan doa yang memancar membawa pertobatan, pengampunan, dan awal kehidupan baru yang penuh keajaiban, menutup rangkaian kisah dengan epik yang tak terlupakan.